Apa jadi tidak berbeda? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini melanjutkan materi minggu lalu yang mohon maaf minggu lalu kan saya tidak bisa mengisi ya. Jadi saya berikan video, mudah-mudahan video itu bisa menggantikan posisi saya menerangkan tentang integral lipat. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi dengan integral lipat, seperti kemarin. Tapi kalau kemarin kan baru dasar gitu ya, bagaimana cara menyelesaikan integral ganda dengan dua variabel. Jadi saya coba lihat contoh kasus yang minggu lalu. Oke, saya mohon maaf saya off cam ya supaya layarnya tidak penuh di layar saya. Nah, minggu lalu itu kan ini ya. Ini kan materinya. Nah, kemarin ada tugas ini kalau di halaman kalian terbaca nggak? Ada gambarnya nggak? Kalau nggak ada, ini ada di halaman 5 dan halaman 7 ya. Nah, saya akan coba sedikit. Jadi ini integral. Kok ini sih? Benar? Iya. Oh ya. Oke. Kok beda? Iya, hampir sama sih. Oh, kayaknya beda deh ini. Ini sudah tingkat lanjut. Oke, saya lanjutkan dulu kalau begitu. Oke, ini melanjutkan materi integral lipat 2. Nanti ini sama kok, akan masuk ke menyinggung materi yang pertemuan pertama sebetulnya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Baik, integral lipat 2 atau integral ganda, integral lipat atau integral ganda, tapi hari ini kita mulai dari integral lipat 2, karena selain lipat 2 kan kita bisa lipat 3 dan seterusnya tergantung dari variabel yang dimiliki oleh fungsi itu. Gitu. Nah, kalau rumus integralnya sama kayak integral tunggal. Jadi kalian hanya perlu menghafalkan rumus-rumus integral yang sudah pernah dipelajari di kalkulus 1. Yang umum-umum aja boleh. Misalnya integralnya polinom X pangkat N itu hasilnya seperti apa. Kemudian integral dari trigonometri, cos dan sin. Kemudian integral eksponensial gitu ya. Itu yang perlu dibuka kembali rumus-rumusnya. Baik, saya lanjutkan integral lipat. Jadi, kalau di integral tunggal, kan kita punya fungsi fx dengan variabel tunggal, yaitu x gitu ya. Maka kalau kita mau mencari hasil integral dari fx ini, maka kita hanya perlu mencari integralnya, lalu disesuaikan dengan rumusnya gitu. Kita coba lihat bentuk fx-nya itu seperti apa, lalu eh, diselesaikan dengan rumus-rumus yang ada. Kalau nggak bisa, berarti mungkin kita perlu melakukan manipulasi terhadap fungsi tersebut gitu ya. Nah, dari definisi integral, maka masalah yang muncul itu bisa misalnya mencari luas daerah di bawah kurva atau volume dari bangun ruang yang dibatasi oleh kurva tertentu dengan area tertentu gitu ya. Nah, bagian daerahnya biasanya nanti ada simbol D di bawahnya di sini. Itu yang menjadi luas alas. Luas alas itu bisa berbentuk macam-macam. Kalau yang konstan, maka luas daerah bawahnya atau area dasarnya itu bisa berupa segi 4, di mana X dan Y-nya itu konstan. Konstan itu maksudnya sudah fix gitu ya. X-nya bisa dari A sampai B. Kemudian Y-nya bisa dari C sampai D gitu. Misalnya seperti ini misalnya contohnya. Nah, ini sudah fix. Tapi kan kita tidak selalu punya persoalan yang alasnya itu berbentuk persegi panjang gitu ya. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari bagaimana mencari integral lipat 2 kalau daerah bawahnya itu bukan persegi panjang. Tapi kita coba lihat, kita review lagi konsep integralnya. Jadi, integral yang digunakan untuk mencari luas daerah atau volume mungkin ya, volume
dari sebuah daerah dengan luas alasnya berbentuk perpotongan dua buah kurva ataupun persegi panjang, kita coba lihat konsepnya seperti ini. Jadi kurvanya nanti bisa berbentuk apapun gitu ya. Bentuk kurva apapun, jadi kita tinggal mengintegral. Nah, kalau alasnya itu berbentuk kurva, maka sebetulnya integral itu mencari integrasi atau jumlahan daerah yang dibatasi oleh kurva tertentu, gitu ya. Misalnya berwarna merah ini kurva tertentu dengan sumbu X misalnya. Nah, kita mencari luas daerah yang dibatasi oleh sumbu ini dan kurva ini. Nah, dengan integral, sebetulnya kita bisa menghitung integral dari X sebelah kiri di pojok sini sampai X sebelah kanan di pojok sini. Konsepnya sebetulnya mencari luas daerah. Kalau ini persegi panjang, maka tinggal kita potong-potong persegi panjang itu. Misalnya nih, kurva merahnya ini garis lurus gitu. Akhirnya kan ini berbentuk persegi panjang ya. Sorry. Nah, misalnya ini kurvanya lurus. Maka untuk menghitung luas permukaan kan sebetulnya hanya mengalihkan berapakah panjangnya X dan berapakah panjangnya Y gitu kan. Itu berarti kita akan memperoleh luas daerah persegi panjang tersebut. Nah, tapi masalahnya kalau fungsinya itu bukan garis lurus tapi kurva seperti ini. Nah, bagaimana kita menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini dengan sumbu X gitu ya. Nah, jadi integral itu bisa kita gunakan untuk mencari luas daerah tersebut. Caranya adalah konsepnya sebetulnya ini sama dengan aturan Riemann. Jadi membagi luas daerah tersebut atau membagi area tersebut menjadi potongan-potongan segi empat gitu. Jadi ini kita apa namanya? Kita buat menjadi garis-garis yang lebih kecil gitu ya. Nah, untuk setiap segi empat, misalnya nih ini begini, lalu kita buat begini, gitu ya, persegi panjang sebetulnya. Misalnya begini. Nah, ini kan lurus begini, ini lurus begini. Nah, ketika kita menghitung persegi panjang ini, maka ada area yang tidak ikut hitung gitu. Kalau kita menggunakannya segi empat di bagian dalam, maka akan ada area di sini. Ini segitiga ini yang tidak ikut dihitung. Kalau begitu misalnya kita ambil perseginya yang besar, Bu. Misalnya begini. Nah, ini juga ada error karena ada galat gitu ya. Ada bagian eh, di dalam segi empat yang kita buat, tapi sebetulnya tidak berada di bawah kurva gitu. Nah, untuk meminimalkan error-error atau galat-galat tadi, maka persegi panjang ini kita buat sekecil mungkin. Jadi setipis mungkin sampai akhirnya dari eh, X0 sampai XN gitu ya. Itu akan eh, apa namanya berisi banyak sekali persegi panjang sampai mendekati tak hingga gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkecil errornya. Karena semakin kecil persegi panjangnya, ya misalnya saya perkecil lagi nih, kan segitiganya ini akan makin kecil, gitu. Jadi eh, ketika itu diparuh lagi makin kecil, maka segitiga itu jadi nggak ada gitu karena sudah mepet banget dengan kurva, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan luas yang lebih akurat, maka akan kita ambil segi empat itu mendekati tak terhingga. Jadi sampai tak terhingga. Artinya nanti perseginya itu jadi tipis banget gitu ya, mendekati nol. Jadi kita ambil n-nya sebanyak mungkin untuk mencari atau untuk menghilangkan error yang muncul ketika luas daerah ini kita bagi menjadi persegi-persegi panjang. Gitu ya. Nah, jadi setelah kita punya persegi panjang itu, kan nanti harus kita jumlahkan dari persegi panjang paling kiri sampai paling kanan. Nah, untuk setiap persegi panjang itu kan sebetulnya kita menghitung luas daerah X dengan Y, gitu ya. Luas daerahnya kan X kali Y. Ini X, ini Y. Nah, X-nya itu adalah jarak dari X0 ke X1, kemudian X1 ke X2 gitu ya. Kita sebut dia delta, delta X. Sedangkan untuk tingginya ini kan berarti nilai Y-nya nih. Nah, Y-nya ini kan berarti
fungsi yang atas dikurangi fungsi bawah. Yang di bawah karena nempel di sumbu X berarti y-nya 0. Sedangkan yang kurva di atas tergantung dari fungsi ini gitu ya. Fungsi F ini dikurangi 0. Jadi hasil integral fungsi fx tadi yang kita gunakan untuk menghitung luas daerah tadi itu sama dengan sigma atau penjumlahan dari perkalian F dengan delta X. F itu tingginya tadi, ini ya, itu fx-nya. Kemudian yang delta X-nya adalah mendatarnya. Gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu kalau konsep dari integral. Jadi kita membagi area itu menjadi beberapa persegi panjang. Gitu ya. Nah, sekarang kalau apa namanya daerah di bawahnya itu bukan persegi panjang. Kalau persegi panjang berarti kita bisa menghitung misalnya volume nih. Volumenya itu adalah luas alas kali tinggi gitu ya. Luas alasnya tergantung nanti bentuknya bisa persegi panjang seperti ini atau kurva yang lain. Kemudian tingginya adalah tergantung dari kurva yang melingkupi di atasnya. Katakanlah ini permukaannya gitu ya. Maka kita bisa menghitung luas alas kali tinggi. Jadi apapun bentuk fungsinya nggak masalah, tinggal kita kalikan saja. Yang penting adalah menentukan luas daerah di bawahnya. Nah, luas daerah yang di bawahnya itu nanti akan menjadi batas-batas integral rangkapnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau persegi panjang nih, X-nya dan Y-nya kan sudah fix ya. X-nya itu dari misalnya daerah yang kita beri nama R ini yang berwarna biru, itu X-nya sekian. Dan X ini adalah dari A sampai B. Sedangkan Y-nya di sini ya, itu dari C sampai D. Sehingga nanti integralnya kita bisa buat begini. X itu dari A sampai B. Sedangkan untuk yang Y itu dari C sampai D. Gitu. Kemudian tinggal fungsi yang diintegral adalah fungsi yang menjadi ini apa namanya tingginya gitu ya. Tingginya itu adalah fungsi yang akan diintegral. Tingginya fungsi apa? Kenapa kok pakai fungsi ini? Ya, sebetulnya adalah selisih dari fungsi permukaan dengan alas. Alas itu kan ketika posisi F-nya 0 gitu ya. Jadi sebetulnya fungsi ini dikurangi 0. Jadi sekarang 0-nya kita abaikan, makanya yang diintegral adalah fungsi atasnya aja. Gitu. Nah, jadi ini menjadi mudah karena R-nya sudah fix. Nah, sekarang kita akan coba lihat apa namanya menentukan batas-batas integral ketika daerahnya bukan persegi panjang. Jadi kita nanti akan coba lihat ada 3 kasus dalam menentukan batas integral lipat 2. Yang pertama, D-nya berbentuk persegi panjang. Ini nggak masalah ya, sudah kita bahas tadi. Ketika ini persegi panjang, maka batas X dan Y-nya sudah fix. X-nya dari A sampai B, kemudian untuk Y-nya, batas integral yang Y dari C sampai D. X-nya dari sini sampai sini, Y-nya dari sini sampai sini, gitu ya. Kemudian fx itu siapa? F-nya adalah fungsi yang diintegral. Yang kalau di gambar ini adalah kurva di atas di sini. Nah, kurva ini, itu fungsi F-nya. Karena kita fungsi itu punya 2 variabel, jadi kita tuliskan fx, y gitu ya. Nah, lalu dx, dy-nya jangan kebalik. Ini tidak boleh persilangan ya. X, karena dia sebagai batas luar, maka dx-nya di luar. Gitu ya, jadi nggak boleh berpotongan. Ini dy, maka integral y-nya yang di dalam. Lalu ini x. Gitu. Kemudian yang perlu diketahui lagi, integral di luar itu harus yang punya batasnya sudah fix, sudah angka. Kalau misalnya batasnya adalah kurva, itu letakkan di dalam, gitu ya, supaya hasil akhirnya nanti sudah berbentuk angka. Nah, ini untuk daerah berupa persegi panjang. Sekarang yang kedua, kalau area di bawah atau alasnya itu merupakan perpotongan 2 buah kurva. Misalnya, 2 buah kurva itu adalah kurva fx dan gx.
Jadi perpotongan begini. Nah, sekali lagi kita abaikan fungsi F-nya ya. F-nya kan nanti yang akan diintegral. Sekarang yang penting adalah menentukan batas-batas integralnya itu. Kalau alasnya seperti ini, maka batas X-nya itu adalah dari A sampai X. Dari A sampai B, karena ini sudah fix. Paling kiri adalah A, paling kanan adalah B. Nah, sekarang untuk batas Y-nya, paling bawah siapa? Paling bawah itu kan daerah sini nih. Paling atas siapa gitu. Nah, karena ini permukaannya adalah kurva, kalau ini garis lurus, maka bisa akan sama untuk setiap X berapapun, geser dari A sampai B, nilai Y itu tetap sama. Tapi karena ini kurva, maka batas Y-nya, batas bawahnya adalah ini. Kita lihat ini siapa nih? Oh, ini fungsi Gx. Sedangkan batas atasnya itu ini, fungsi Fx gitu ya. Sehingga ketika kita membuat integral lipatnya, D-nya itu kita pecah menjadi X sama Y. X-nya dari A sampai B ini sudah fix, berarti kita letakkan sebagai integral luar. Sedangkan Y-nya, dia masih batasnya masih dari Gx sampai F. Iya, XAP. Oke, Mas ya, mari. Oke, nggak kebalik ya, karena kalau kebalik hasilnya bisa negatif. Ya, nah berikutnya mungkin saja daerah yang ketiga adalah perpotongan 3 buah kurva. Ini ada kurva F, G, sama M. Seperti ini misalnya, ini F, ini M, ini G. Nah, daerahnya di segitiga ini. Kenapa kita harus bagi dua? Karena kalau kita lihat nih, ketika X-nya berjalan ke kanan, sampai sini, ini batasnya masih sama. Dua fungsi M dengan F. M, F, M, F. Tapi begitu pindah, setelah perpotongan ini, ganti nih. M sampai ini fungsi G. Jadi M sampai G, M sampai G gitu. Sehingga kita nggak bisa jadikan apa namanya daerahnya itu hanya satu daerah gitu. Satu daerah segitiga gitu ya, itu nggak bisa. Jadi harus dibagi dua, area 1 dan area 2. Area 1, X-nya dari A sampai 0. Jadi kita buat seperti ini. Ini area D1, yang satunya area D2 ya. Nanti hasilnya kita jumlah gitu. Nah, untuk area D1, X-nya itu dari A sampai B. Jadi kita tuliskan X-nya dari A sampai B. Sekarang bagaimana dengan Y-nya? Y-nya kan berarti kita lihat nih. Ini bagian bawah, bagian atasnya ini. Gitu ya. Jadi setiap kita dari X tertentu, kalau kita lihat, oh X-nya itu dari garis yang bawah itu adalah M. Nih ya. Kemudian atasnya adalah F. Ini. Dan ini berhenti di sini. Sehingga untuk daerah yang D2, sini ya, batasnya adalah B. Jadi kita nanti mencari tahu dulu nih, B itu berapa? B itu adalah perpotongan dari kurva, dalam gambar ini ya, perpotongan kurva F sama G. Jadi kita cari titik potongnya dulu untuk mencari B-nya ini di mana. Dan B ini akan menjadi batas bawah X untuk daerah yang kedua. Daerah yang kedua itu X-nya dari B sampai C, gitu ya. Kemudian Y-nya dari berapa sampai berapa? Ini bawahnya masih M, jadi kita tulis di sini M. Atasnya, nah atasnya berubah. Atasnya sekarang bukan F lagi, tapi ganti G. Gitu. Nah, kalau ini sudah ditentukan, tinggal integral biasa. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ya. Ini gini. Kita kerjakan di Word. Nah, untuk menjawab begini tuh, kita sebaiknya bisa membuat sketsa gambarnya. Jadi, kita akan menghitung berapakah hasil integral fungsi 2xy. 2xy itu fungsi permukaan yang bagian atas. Kemudian,
pada daerah D. Daerah D itu nanti alasnya, daerah D adalah daerah yang dibatasi oleh kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kurva itu kurva apa? Gitu ya. Kurva ini adalah rumus lingkaran. Rumus lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari 5. Jadi kalau saya tuliskan apa namanya rumus umum lingkaran dulu ya. Nah, ini saya tuliskan di sini. Kurva X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 adalah lingkaran yang berpusat di titik origin 0,0 dengan jari-jari 5. Nah, jadi sebagai catatan, rumus lingkaran yang berpusat di titik A, B dengan jari-jari R, rumusnya begini. Jadi X min A, gitu. Jadi kalau misalnya pusatnya di 2,3 ya berarti rumusnya X min 2 kuadrat, gitu ya. Lalu plus Y min B, gitu. Sama dengan R kuadrat. Nah, jadi kalau ada jari-jari lingkaran yang rumusnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, ini kan berarti A-nya 0 kan? Karena A-nya 0 kan jadinya X kuadrat gitu ya. Ini juga begitu. B-nya 0. Jadi pusatnya di 0,0 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba kembali ke sini. Jadi daerah D-nya itu adalah lingkaran jari-jari 5, pusatnya di 0,0 di kuadran 1. Ini kita coba sketsa dulu ya. Lingkaran saya buat garis begini karena di situ ada dikatakan di kuadran 1 gitu. Dia harus kita buat menjadi 4 bagian. Nah, gini ya, kuadran 1 itu di mana? Di sini. Jadi kalau bisa nggak ya? Saya tulis. Hmm, Bentar, kok agak susah saya menggambarkan. Nah, coba ya saya. Nah, oke. Ini ada penjelasannya. Nanti yang soal berikutnya aja kita gambar. Nah, jadi begini. Ini lingkaran dengan jari-jari 5, pusatnya 0,0 di kuadran 1. Itu kan berarti di sini ya, karena kuadran apa namanya 1 itu
di sini di kuadran 1, kuadran 2-nya yang di ini. Ini kuadran 3. Ini kuadran 4. Nah, jadi kalau diketahui lingkaran dengan jari-jari 5, pusatnya di 0,0 di kuadran 1, itu berarti daerahnya diarsir. Nah, dari sini, ini saya ambil aja. Kita bawa ke Word tadi. Nah, ini ya. Nah, dari sini sekarang berarti kita perlu menentukan batas X-nya. Batas X-nya adalah dari X sama dengan berapa sampai X sama dengan berapa. Kita coba lihat. X-nya, ini kan di sini nih, Bu X, Bu Y-nya yang sini ya. X-nya kita bisa lihat dari sini. Ini dari daerah yang diarsir itu mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 5. Itu kan ya. Nih. Jadi ini fix. Kalau yang sudah angka, berarti nanti X-nya akan kita gunakan sebagai batas luar. Nah, sekarang Y-nya. Batas Y-nya berapa nih? Dari Y sama dengan... Aduh, habis sih. Nanti 10 lagi kita putus nggak apa-apa ya. Jadi Y sama dengan... Sini sekarang Y-nya dari alas ini sampai atas. Jadi kalau kita lihat penjelasannya tadi ya, ini 0, kemudian atasnya adalah lingkaran ini. Gitu. Kenapa kok bukan Y-nya dari 0 sampai 5, Bu? Kalau Y-nya dari 0 sampai 5, maka ini jadi persegi panjang. Artinya untuk setiap X, kita geser ke kanan, atasnya tetap 5. Geser lagi, atasnya 5 gitu ya. Itu kalau persegi panjang. Nah, ini kan melengkung. Lengkungan ini adalah lengkungannya lingkaran. Sehingga batas Y-nya adalah mulai Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan rumusnya lingkaran. Nah, sekarang kita lihat sini. Rumus lingkaran itu kan ini ya, X kuadrat sama plus Y kuadrat sama dengan 25. Berarti Y kuadrat itu sama dengan 25 min X kuadrat. Nah, berarti Y-nya sama dengan akar, ya kan? Akar 25 min X kuadrat. Ya. Oke, nah itu nanti menjadi batas-batas integral. Jadi sekarang kalau kita tuliskan integralnya, bukan rumus ya, tapi saya ganti dengan notasi. Notasi integralnya adalah ini X-nya mulai dari 0 sampai 5. Kemudian integral lagi. Y-nya sekarang. Y-nya mulai dari 0 sampai akar 25 min X kuadrat. Ya. Nah, F-nya apa? F-nya 2XY di sini. Nah, kemudian ini nggak boleh kebalik, yang di dalam yang Y jadi DY baru DX. Udah, jadi sekarang
tinggal diselesaikan aja. Sama dengan X sama dengan 0, ini 5. Nah, sekarang kita integral. 2X Y diintegral terhadap Y, berarti X-nya konstanta, dia 2X-nya enggak. Nah, Y diintegral itu pangkatnya nambah 1. Jadi nanti menjadi Y kuadrat. Lalu dibagi pangkat baru. Jadi ini 2-nya kita bagi dengan pangkat barunya itu 2. Jadi begini. Gitu ya. 2/2 itu habis. Gitu ya. Nah, ini agak ribet menuliskannya. Dah, sini. Batasnya, ini saya masukkan ke sini aja nih. Batasnya dari 0 sampai ini ya. Itu. Terus yang belakang ini masih dx. Oke, ini bisa nggak ya tak sederhanakan? Masukkan sini. Nah, gitu ya. 2/2-nya kita sederhanakan. Ini hilang. Kan? Sekarang kita ganti. Yang diganti karena tadi kita mengintegral terhadap Y, maka Y ini yang diganti. Ganti dengan ini ya. Nggak pakai ini. X, lalu Y kuadratnya, Y-nya kita ganti ini. Nah, gini ya, ini menggantikan Y kuadrat. Lalu min, X-nya boleh diginikan. Y kuadratnya ganti 0. 0 kuadrat gitu ya, atau 0 gitu boleh. So, ini saya tuliskan biar kalian paham dulu. Seharusnya langsung 0 gitu boleh ya. Ini kalau kita sederhanakan, akar 25 min X kuadrat kuadrat itu berarti sama dengan 25 min X kuadrat. Nah, gitu ya. Ini berarti 25X min X pangkat 3 dx. Jadi berikutnya kita langsung integral. Saya langsung pakai gini. Ini gini ya. Integralnya 25X berarti 25/2X. 25/2 X kuadrat. Ya, itu ini. Lalu integralnya X pangkat 3 itu adalah 1/4 X pangkat 4. Nah, ini dari 0, X-nya sampai 5. Jadi tinggal kita masukkan. Nilai 5 dan 0 itu masuk ke sini ya. Kita mulai dari batas atas, nanti dikurangi batas bawah.
Saya copy. Nah, X yang ini diganti 5. Lalu yang ini 0. Oke, sekarang kita hitung. 25 kali 25 berarti 625. Ini ya, per 4. Ini 625 sama. Kemudian yang ini 0. Ya, gitu ya. Nah, jadi hasilnya 625 per 2 dikurangi 625 per 4 itu sama dengan 625 per 4. Oke, ini hasilnya. Ya, jadi apa namanya? Ini mengingat lagi integral di kalkulus 1. Prosesnya sih sama.